Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, rencana aksi besar-besaran pada tanggal 4 November mendatang membuat tensi sosial politik di tanah air ikut meningkat. Untuk meredakan, sejak awal pekan ini, para elit politik di Indonesia turun gunung. Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sejumlah pertemuan tertutup. Targetnya pemirsa jelas, bagaimana agar unjuk rasa hari Jumat yang akan datang tidak berujung pada kerusuhan yang tentu kalau itu terjadi yang rugi dan yang mundur adalah bangsa kita sendiri. Lalu sebenarnya pemirsa, efektifkah upaya para elit politik Indonesia itu dan seberapa besar dampak aksi itu sehingga para elit politik harus turun gunung untuk meredakan dan melakukan upaya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan diskusikan dalam Prime Time Talk kali ini dengan tema cara elit redam tensi. Bersama saya telah hadir di studio Ketua DPP Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan juga pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk bergabung dengan... Sudah bergabung juga nanti di ujung telepon yaitu politisi Partai Nasdem yaitu Taufik Basari. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan lihat dan simak bagaimana pernyataan atau komentar warga berikut ini. Namun ya kalau demo itu silakan aja, namanya untuk menyampaikan suatu pesan yang baiknya dipersilakan. Ya kalau bisa ya tertib ya gitu. Tapi kalau terjadinya suatu anarkis atau terjadinya penghancuran kerusakan ya jangan sampai terjadi, diharapkan seperti itu. Tapi kalau saya sih, kalau demo oke-oke aja, sah-sah aja ya kan, namanya kita istilahnya demokrasi ya kan. Tapi ya kalau bisa sih demonya damai-damai aja lah, gitu. Biar kita ini kan semuanya bangsa Indonesia ini apa sih yang kita cari? Kalau bisa sih dihindarkan ya, karena kan namanya demo itu kan sebenarnya untuk kepentingan sepihak aja. Ya kan, apalagi ini kan kota Jakarta ibu kota negara Indonesia, ya kan, kalau bisa memberikan cermin yang bagus untuk negara luar. Vox Populi Vox Day, suara rakyat suara Tuhan. Bagaimana dengan suara politisi? Saya akan coba menghubungi melalui telepon Taufik Basari, politisi Partai Nasdem. Bang Taufik, apa kabar? Baik, selamat malam. Selamat malam. Komentar Anda terkait dengan rencana aksi tanggal 4 November lusa. Ya, saat ini kan Presiden Jokowi sudah melakukan komunikasi politik dengan para tokoh. Ya. Ya, kita berharap komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden ini dapat menyejukkan suasana. Ya. Tentu kita berharap juga resonansinya, gaungnya atau sambutannya dari kita semua pun juga sama-sama membuat situasi juga makin sejuk. Jangan sampai malah masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanas-manasi lagi situasi. Ya padahal kita tidak menginginkan situasinya seperti ini. Ya. Nah, Nasdem sendiri akan berada di posisi mana nanti tanggal 4? Ya kita tidak di mana. jadi begini, soal aksi itu kan silahkan setiap orang yang mau menyampaikan pendapatnya, yaitu adalah hak dari setiap orang. Saya pikir biasa saja lah aksi itu. Tapi yang jadi masalah adalah isu yang diangkat itu sudah mengarah pada isu-isu yang akan mengancam persatuan kita, akan mengancam kebinekaan kita, yang tentu kita tidak mau negara ini ya bisa menjadi pecah karena isu-isu SARA dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jaga. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab dari 1-2 orang, tapi ini tanggung jawab semua. Ya, kita mempertahankan Pancasila, kita mempertahankan kebinekaan kita dan sebagainya. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, bagaimana dengan pihak-pihak yang menunggangi atau ingin mengail di air keruh tanggal 4 yang akan datang? Nah itulah yang harus diantisipasi oleh pemerintah ya dan aparat penegak hukum. Ya, jangan sampai kemudian pihak-pihak yang ingin menunggangi, termasuk juga misalnya aksi tersebut malah mengarah pada penyebaran kebencian,
Ya, apalagi penyebaran kebencian ini berbasiskan pada SARA. Nah, itu yang harus diantisipasi. Ya. Baik itu antisipasi dalam hal mengajak para tokoh untuk melakukan himbauan agar tidak ada lagi ucapan-ucapan yang bisa mengarah pada penyebaran kebencian, ataupun juga harus diwaspadai apabila ada orang-orang yang melakukan itu, harus diantisipasi dengan bentuk penegakan hukum tentunya. Ya, yang namanya unjuk rasa, demonstrasi atau menyuarakan pendapat itu kan hak asasi setiap manusia. Tapi kalau misalnya dalam aksi tersebut ada pihak yang ingin mengalir air keruh, kira-kira menurut Anda atau Nasdem siapa sih yang paling berkepentingan untuk mengalir di air keruh? Saya tidak mau menuduh siapapun ya, tapi yang jelas memang sudah ada arah-arah ke sana, sudah terlihat pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini agar timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul emosi yang besar dari masyarakat dengan menggulirkan isu-isu yang belum tentu juga isu itu benar adanya. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah ya masyarakat pun juga harus memilah informasi yang mereka terima dan mengkritisi setiap keadaan yang diketahui gitu ya. Misalnya kan yang jadi isu soal agar Ahok di proses hukum. Ya kenyataannya saat ini memang pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan, sudah dipanggil saksi-saksi. Jadi itu juga harus dipahami oleh masyarakat, jangan sampai informasinya malah ditutupi atau diputarbalikan atau di-spin dan sebagainya. Ya. Kemudian persoalan lain misalnya kita kan sudah sepakat bahwa negara kita ini Pancasila. Kita punya kebinekaan, kita punya keberagaman. Nah, kesepakatan kita ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus dijaga. Kalau ada pihak-pihak yang berupaya untuk menghancurkan ini, maka juga harus kita cegah. Jangan kita berikan ruang, jangan kita berikan panggung, dan jangan kemudian kita juga permisif terhadap upaya-upaya yang ingin memecah belah kita. Yeah. Nah, kita harus pisahkan mana yang punya tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan kita, mana yang ingin merusak. Jadi kita harus berikan garis batas sehingga kita bisa tahu. Jangan sampai kita ikut-ikutan terhadap gerakan-gerakan yang bisa ditarik garis lurus, Bang Taufik. Tapi kalau misalnya terjadi pro dan kontra, partai politik sebenarnya bisa saja punya kepentingan macam-macam, mau ikut pro atau kontra. Nasdem akan mengambil sikap apa? Nasdem jelas kita akan mempertahankan Pancasila kita akan mempertahankan kebinekaan kita, kita akan mempertahankan kebangsaan kita. Ya, buat kita yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini akan bisa terus hidup sampai ratusan, sampai akhir zaman ini. Ya, jangan sampai kemudian karena upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu membuat kita terpecah. Emang siapa yang memprovokasi? Nah, saat ini ada pihak-pihak yang misalnya memanas-manaskan situasi, ya, membakar emosi orang. Siapa itu? Kemudian melakukan fitnah dan sebagainya. Nah, ini orangnya kita serahkan tentu kepada aparat penegak hukum untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Itu tugas aparat penegak hukum. Tapi kalau Anda mengatakan saya tidak mau saya tidak mau masuk dalam menuduh atau menunjuk siapapun. Saya percaya bahwa aparat penegak hukum pasti bisa menelusuri itu, ya bisa mengetahui siapa-siapa saja. Karena saya tidak punya kapasitas untuk bisa sampai menelusuri siapa-siapa saja yang bermain di dalam persoalan ini. Baik. Bang Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sampai jumpa lagi. Taufik Basari, politisi Nasdem. Dan pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Arbi Sanid dan Habibur Rahman tentunya setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saatnya Bang Habibur Rahman, komentar Anda bagaimana? Ya, saya menangkap apa yang disampaikan Pak Taufik Basari tadi sangat provokatif, kenapa begitu? tendensius dan prasangka buruk. Apa yang mana prasangkanya? Jadi misalnya soal mengarah ke mengancam persatuan lah, ada soal yang menunggangi, kemudian ada terlihat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, proses hukum yang dia klaim sudah berjalan, lalu mengancam Pancasila. Ini ngeri sekali gitu loh. Kita tadi malam saya kebetulan lihat di link YouTube Habib Rizik bilang ini bukan demo anti Cina, bukan demo anti Kristen, bukan demo anti kebinekaan. Ini demo murni menuntut penegakan hukum. Jadi prasangka-prasangka buruk ya, mungkin didasari pada kebencian ya, yang disampaikan Pak Taufik Basari itu juga bisa bahaya. Ya, itu Orang kan yang pendapat baik, ya. Anda juga punya pendapat. Ya, bagaimana gini, kita mengelola pendapat sekarang ini? Jadi gini, saya mau ngomong ya. Kita ini kan juga nggak gampang, Pak. Saya ketua DPP Gerindra, kita ini partai yang nasionalis. Kita ini kan ada teman-teman yang dianggap kiri, ada yang dianggap kanan. Gimana kita menariknya mereka semua itu soft di tengah gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Itu juga bukan perbuatan yang mudah. Yang mudah. Jadi ketika misalnya seorang Habib Rizik, pimpinan FPI, menyatakan ini bukan demo anti Cina, bukan anti Kristen, bukan anti kebinekaan, menurut saya itu suatu hal yang perlu kita apresiasi. Anda bicara atas nama Gerindra atau Habib Rizik? Bukan. Kan Anda kan undang saya sebagai Gerindra, saya melihat YouTube namanya Habib Rizik. Kok Anda bingung saya atas nama Gerindra? Iya, atas nama Gerindra dong. Saya minta statement Anda gimana? Jadi gitu. Enggak, maksud saya kan kita harus hargai dong. Betul. Ya. Semua pendapat dihargai. Jadi semua ini kan sederhana. Seperti kata Pak SBY juga, sebetulnya sederhana. Ini ada orang berbuat arogan, dianggap menista agama, gitu kan, meminta maaf terlihat sekali tidak ikhlas, gitu kan, dan ada statement-statement yang lebih arogan pasca kejadian tersebut. Dikatakan ketika waktu itu kita mendampingi pelapor ya ke Barreskrim Mabes Polri, pernyataan beliau adalah, ya itu akan diketawain oleh Mabes Polri. Mabes Polri nggak perlu panggil saya, cukup bandingkan video-videonya segala macam dan lain sebagainya. Dan ini yang tentu membuat resonansinya jadi semakin besar. Orang semakin marah. Gitu. Orang ini siapa yang masyarakat yang mana? Masyarakat yang akan demo ini. Gitu. Masyarakat yang akan yang demo tanggal ini. 4 besok ini ya. Semakin marah. Jadi orang-orang marah kumpul nih ceritanya. Kita mendengar, saya sendiri kaget ya. Banyak kenalan saya ya, yang tadinya tidak politis, orang pure bisnis, orang pure intelektual, ikut mau demo gitu loh. Kita aja kan belum tentu ikut demo tanggal 4 kan. Mereka jauh-jauh hari tanya, wah tanggal 4 jadi nggak saya mau ikut segala macam. Ikut nggak? Siapa? Tanggal 4? Ya, belum tentu. Jadi artinya gini, itu fakta tersebut membuat orang marah. Kedua ya, respon dari negara, respon dari Polri dalam hal ini. Yang kita lihat standarnya nggak jelas. Sempat ada di media katanya Kapolda mau tembak di tempat, ya kan? Kemudian dibantah. Sempat kemudian katanya Pak Ahok itu di sana dalam konteks kunjungan, katanya Pak Kabar Reskrim, tidak pro justisia, tidak di BAP. Kemudian dikatakan sudah diperiksa. Ini mana yang mau jadi pegangan? Sehingga kita nggak tahu, bos. Kita nggak tahu sejauh apa penanganan yang katanya Pak Taufik Basari itu sudah berjalan. Saya advokat, Pak. Saya tahu. Saya kurang lebih berapa kali. Anda pasti tahu dong sumber informasi yang valid dari mana kan? Nanti dulu. Saya tahu proses standar penanganan perkara sejenis ini. Biasanya begini, Pak. Kalau di pidana pencemaran nama baik atau penistaan agama, pelapor diperiksa, saksi diperiksa, bukti diperiksa, terlapor diperiksa, terakhir ahli. Ahli itu kenapa? Ahli itu akan menilai nih. Karena kan ini soal speech. Betul. Sudah belum semua itu? Justru ini ahli sudah diperiksa, terlapor dalam tanda kutip secara hukum belum diperiksa. Nah itu yang membuat kita juga bingung. Nah ini standar seperti ini yang membuat orang nggak puas. Daripada kita bingung menilai aparat atau ngasih tahu aparat harusnya cara kerja begini, kenapa tidak kita percayakan pada aparat? Dan Anda juga sebagai politisi yang advokat tadi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik bahwa oke, demo boleh silahkan, tapi please jangan melanggar juga hak asasi orang lain, ya kan? Sebelum Anda komentari,
beliau yang saya komentar dikit. Ya, boleh, ya sikat. kan? Jangan gitu dong, Anda nanya menohok nggak boleh Tidak, ngomong saya kasih gitu kan. kesempatan untuk Jadi merumuskan kata-kata. Itu Kan? soal standar demo tuh kita ini sudah kapalan, Bos. Ya. Kita ini kan demo bukan setahun 2 tahun, ya kan? Sudah ahli lah ya. Reformasi ini juga karena kita dulu demo gitu kan. Kita tahu demo itu quote and quote kita nggak melanggar hak orang. Oke. Ya, tentu begitu. Gitu kan? Tapi hak orang yang mana kan? Tapi pada tataran tertentu pejalan kaki ya tentu secara otomatis ya mau nggak mau terlanggar. Anda mau bilang 98 melanggar hak Anda, tapi Anda nggak bisa bereformasi saat ini kalau nggak ada 98. 98 Anda macet nggak? Macet nggak? Saya tanya, macet. Terlanggar nggak hak Anda? Iya, terlanggar. Tapi reformasi yang Anda nikmati saat ini Anda senang nggak? Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi apakah harus selalu begitu untuk menyuarakan pendapat? Ya namanya orang kumpul banyak. Ya ini soal taman misalnya kan, ada gambar terinjak-injak polisi. Orang kumpul banyak. Saya ada di situ waktu yang tanggal 14. Ada taman yang ini namanya orang banyak ya, bukan sengaja datang ke sana merusak taman, bukan, tapi mau nggak mau terinjak gitu loh. Iya, betul. Jadi saya setuju dengan pendapat Anda, tapi saya tidak boleh tapi berpendapat. Yang lebih substansi, tapi yang lebih substansi mana? Ya. Bagaimana kita menyampaikan pendapat soal penegakan hukum? Betul. Gitu. Ini kan kita bicara substansinya gitu kan. Betul. Caranya bagaimana? Kalau bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik lagi, tentu itu yang saya minta Anda bisa sampaikan kepada penonton. Yang sekarang tidak terjadi, kayak kata Pak Prabowo. Kok kayaknya yang disalah-salah ini pendemonya. Ini udah mau dibalik dunia ini begitu loh. Orang demo karena tidak puas terhadap pengusutan kasus dugaan penistaan agama gitu kan. Karena memang banyak sekali kejanggalan, ya kan. Kok yang pendemonya wah, ini soal yang misalnya pendemo. Iya, itu yang Pak Prabowo katakan ke siapa? Ke Pak Jokowi? Bukan, yang kemarin di PKS ya kan. Oh, yang ketemu Pak Prabowo bilang kan. Presiden PKS. Iya. Demo itu kan ada sebab, gitu kan. Sampai juga Pak SBY tadi bilang kan, ada sebab. Cuma, tapi kok seolah-olah ini pendemonya yang akan bikin kacau, mengancam Pancasila dan lain sebagainya. Itu yang setengah mati juga saat ini kita kerja keras, Bos. Ya, jangan dipikir kita teman-teman ini nggak kerja keras supaya ini demo berlangsung tertib, ya kan, tidak mengarah ke mengancam persatuan dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan. Ya, kalau gitu kita fokuskan pada upaya agar menyuarakan pendapat silahkan, tapi jangan anarkis ya. Saatnya Pak Arbi Sanid, Anda melihatnya dari kacamata mana Pak? Ya ini soalnya kan kalau saya melihatnya memang negara kita sekarang dalam bahaya, dalam ancaman. Ya, ancaman itu adalah kalau gambaran besarnya saya mengatakan bahaya laten Islamisme. Kenapa kalimatnya begitu? Itu ancamannya, ya. Ya kalimatnya begitu kan. Yang ngumpul itu kan orang-orang keras semua. Garis keras. Iya, garis keras. Nah, garis keras itu adalah mulai ya, awal dari gerakan-gerakan yang akhirnya berujung pada terorisme. Ya, dan itu sudah banyak dalam sejarah kita, dan sekarang masih ada itu di Sulawesi, masih dikepung itu. Ya, oleh karena ancaman yang sudah besar ini, Presiden merasa seluruh kekuatan leadershipnya nggak cukup, makanya diundang masyarakat, tokoh agama, partai dan seterusnya. Efektif nggak Pak Arbi Anda melihat langkah Presiden itu? Semua elit kan turun gunung nih ceritanya. Iya. Nah, efektifnya kan tergantung lagi di lapangan. Apakah polisi sama TNI cukup siap dan cukup lihai membendung kemungkinan terjadinya bentrokan atau aksi-aksi yang tidak diinginkan. Nah itu menurut saya mereka sudah punya pengalaman. Artinya dari pendekatan keamanan Anda melihatnya, bukan dari pendekatan misalnya yang lebih personal kepada tokoh-tokoh elitnya atau? Oh enggak, ya itu kan sudah protapnya. Enggak, itu kan pendekatan ya di belakang meja. Ya tentang konsep-konsep tentang kebijaksanaan. Nah lalu di lapangannya ya tergantung. Karena ini kan tanggal 4 itu kan di lapangan. Jadi di lapangan ini mesti sama kuatnya, sama siapnya, sama siaganya, sama tegasnya dengan yang di kebijaksanaan. Nah masalahnya jadi
Presiden minta orang-orang itu datang atau dia datang ke orang-orang sebenarnya dalam rangka kebijaksanaan itu. Ya. Tapi kan aparat diminta untuk melakukan pendekatan secara lebih humanis itu untuk menangani aksi unjuk rasa tersebut. Iya, humanis pasti. Tapi kalau yang berdemo tidak humanis, apa yang harus dilakukan? Jadi Anda tidak percaya aparat kita akan mudah terpancing begitu, Pak? Oh enggak, saya kan dia sudah punya pengalaman ya di waktu ketua MK itu diadili. Nah itu kan ada lapis-lapis tuh, sampai lapisnya keluar kota sana. Ya kalau itu dipakai lagi, saya kira bisa aman. Ya. Tapi prediksi Anda untuk besok tanggal 4 aman lah Pak ya? Oh ya, harapannya aman. Harapannya. Oke, Bapak-Bapak sekalian, saya break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Sama-sama membuat situasi juga makin sejuk. Jangan sampai malah masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanas-manasi lagi situasi. Ya padahal kita tidak menginginkan situasinya seperti ini. Ya. Nah, Nasdem sendiri akan berada di posisi mana nanti tanggal 4? Ya kita tidak di mana-mana. jadi begini, soal aksi itu kan silahkan setiap orang yang mau menyampaikan pendapatnya, yaitu adalah hak dari setiap orang. Saya pikir biasa saja lah aksi itu. Tapi yang jadi masalah adalah isu yang diangkat itu sudah mengarah pada isu-isu yang akan mengancam persatuan kita, akan mengancam kebinekaan kita, yang tentu kita tidak mau negara ini ya bisa menjadi pecah karena isu-isu SARA dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jaga, dan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab dari 1-2 orang, tapi ini tanggung jawab semua ya. Kita mempertahankan Pancasila, kita mempertahankan kebinekaan kita dan sebagainya. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, bagaimana dengan pihak-pihak yang menunggangi atau ingin mengail di air keruh tanggal 4 yang akan datang? Nah, itulah yang harus diantisipasi oleh pemerintah ya dan aparat penegak hukum. Ya, jangan sampai kemudian pihak-pihak yang ingin menunggangi, termasuk juga misalnya aksi tersebut malah mengarah pada penyebaran kebencian, ya, apalagi penyebaran kebencian ini berbasiskan pada SARA. Nah itu yang harus diantisipasi. Ya. Baik itu antisipasi dalam hal mengajak para tokoh untuk melakukan himbauan agar tidak ada lagi ucapan-ucapan yang bisa mengarah pada penyebaran kebencian, ataupun juga harus diwaspadai apabila ada orang-orang yang melakukan itu, harus diantisipasi dengan bentuk penegakan hukum tentunya. Ya, yang namanya unjuk rasa, demonstrasi atau menyuarakan pendapat itu kan hak asasi setiap manusia. Tapi kalau misalnya dalam aksi tersebut ada pihak yang ingin mengail di air keruh, kira-kira menurut Anda atau Nasdem siapa sih yang paling berkepentingan untuk mengail di air keruh? Saya tidak mau menuduh siapapun ya. Tapi yang jelas memang sudah ada arah-arah ke sana, sudah terlihat pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini agar timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul emosi yang besar dari masyarakat dengan menggulirkan isu-isu yang belum tentu juga isu itu benar adanya. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah ya masyarakat pun juga harus memilah informasi yang mereka terima dan mengkritisi setiap keadaan yang tendensius dan prasangka buruk. Apa yang mana prasangka? Jadi misalnya soal mengarah ke mengancam persatuan lah, ada soal yang menunggangi, kemudian ada terlihat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, proses hukum yang dia klaim sudah berjalan, lalu mengancam Pancasila. Ini ngeri sekali gitu loh. Kita tadi malam saya kebetulan lihat di link YouTube Habib Rizik bilang ini bukan demo anti Cina, bukan demo anti Kristen, bukan demo anti kebinekaan. Ini demo murni menuntut penegakan hukum. Jadi
prasangka-prasangka buruk ya, mungkin didasari pada kebencian ya, yang disampaikan Pak Taufik Basari itu juga bisa bahaya. Ya, itu orang kan yang pendapat baik, ya. Anda juga punya pendapat. Ya, bagaimana gini, kita mengelola pendapat sekarang ini? Jadi gini, saya mau ngomong ya. Kita ini kan juga nggak gampang, Pak. Saya ketua DPP Gerindra, kita ini partai yang nasionalis. Kita ini kan ada teman-teman yang dianggap kiri, ada yang dianggap kanan. Gimana kita menariknya mereka semua itu soft di tengah gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Itu juga bukan perbuatan yang mudah. Yang mudah. Jadi ketika misalnya seorang Habib Rizik, pimpinan FPI, menyatakan ini bukan demo anti Cina, bukan anti Kristen, bukan anti kebinekaan. Menurut saya itu suatu hal yang perlu kita apresiasi. Anda bicara atas nama Gerindra atau Habib Rizik? Bukan. Kan Anda kan undang saya sebagai Gerindra, saya melihat YouTube Habib Rizik. Kok Anda bingung saya atas nama Gerindra? Ya atas nama Gerindra dong. Saya minta statement Anda gimana? Jadi gitu. Enggak, maksud saya kan kita harus hargai dong. Betul. Ya. Semua pendapat dihargai. Jadi semua ini kan sederhana. Seperti kata Pak SBY juga, sebetulnya sederhana. Ini ada orang berbuat arogan, dianggap menista agama, gitu kan, meminta maaf terlihat sekali tidak ikhlas, gitu kan. Dan ada statement-statement yang lebih arogan pasca kejadian tersebut. Dikatakan ketika waktu itu kita mendampingi pelapor ya ke Barreskrim Mabes Polri. Pernyataan beliau adalah, ya itu akan diketawain oleh Mabes Polri. Mabes Polri nggak perlu panggil saya, cukup bandingkan video-videonya segala macam dan lain sebagainya. Dan ini yang tentu membuat resonansinya jadi semakin besar. Orang semakin marah. Gitu. Orang ini siapa yang masyarakat yang mana? Masyarakat yang akan demo ini. Oke. Masyarakat yang akan demo tanggal 4 besok ini ya. Semakin marah. Jadi orang-orang marah kumpul nih ceritanya. Kita mendengar, saya sendiri kaget ya. Banyak kenalan saya ya, yang tadinya tidak politis, orang pure bisnis, orang pure intelektual, ikut mau demo gitu loh. Kita aja kan belum tentu ikut demo tanggal 4 dan mereka jauh-jauh hari tanya, wah tanggal 4 jadi nggak, saya mau ikut segala macam. Ikut nggak? Siapa? Tanggal 4? Ya, belum tentu. Jadi artinya gini, itu fakta tersebut membuat orang marah. Kedua ya, respon dari negara, respon dari Polri dalam hal ini. Yang kita lihat standarnya nggak jelas. Sempat ada di media katanya Kapolda mau tembak di tempat, ya kan? Kemudian dibantah. Sempat kemudian katanya Pak Ahok itu di sana dalam konteks kunjungan, katanya Pak Kabar Reskrim. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, rencana aksi besar-besaran pada tanggal 4 November mendatang membuat tensi sosial politik di tanah air ikut meningkat. Untuk meredakan, sejak awal pekan ini, para elit politik di Indonesia turun gunung. Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sejumlah pertemuan tertutup. Targetnya pemirsa jelas, bagaimana agar unjuk rasa hari Jumat yang akan datang tidak berujung pada kerusuhan yang tentu kalau itu terjadi yang rugi dan yang mundur adalah bangsa kita sendiri. Lalu sebenarnya pemirsa, efektifkah upaya para elit politik Indonesia itu dan seberapa besar dampak aksi itu sehingga para elit politik harus turun gunung untuk meredakan dan melakukan upaya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan diskusikan dalam Prime Time Talk kali ini dengan tema cara elit redam tensi. Bersama saya telah hadir di studio Ketua DPP Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk bergabung dengan, sudah bergabung juga nanti di ujung telepon, yaitu politisi Partai Nasdem, yaitu Taufik Basari. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan lihat dan simak bagaimana pernyataan atau komentar warga berikut ini. Namun ya kalau demo itu silakan aja, namanya untuk menyampaikan suatu pesan yang baik ya dipersilakan.
ya kalau bisa ya tertib, ya gitu. Tapi kalau terjadinya suatu anarkis atau terjadinya penghancuran kerusakan, ya jangan sampai terjadi, diharapkan seperti itu. Tapi kalau saya sih, kalau demo oke-oke aja, sah-sah aja ya kan, namanya kita istilahnya demokrasi ya kan. Tapi ya kalau bisa sih demonya damai-damai aja lah, gitu. Biar kita ini kan semuanya bangsa Indonesia ini apa sih yang kita cari? Kalau bisa sih dihindarkan ya, karena kan namanya demo itu kan sebenarnya untuk kepentingan sepihak aja. Ya kan, apalagi ini kan kota Jakarta ibu kota negara Indonesia, ya kan, kalau bisa memberikan cermin yang bagus untuk negara luar. Vox Populi, Vox Day, suara rakyat, suara Tuhan. Bagaimana dengan suara politisi? Saya akan coba menghubungi melalui telepon Taufik Basari, politisi Partai Nasdem. Bang Taufik, apa kabar? Baik, selamat malam. Selamat malam. Komentar Anda terkait dengan rencana aksi tanggal 4 November lusa? Ya, saat ini kan Presiden Jokowi sudah melakukan komunikasi politik dengan para tokoh. Ya. Kita berharap komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden ini dapat menyejukkan suasana. Ya. Tentu kita berharap juga resonansinya, gaungnya atau sambutannya dari kita semua pun juga tidak pro justisia, tidak di BAP, kemudian dikatakan sudah diperiksa. Ini mana yang mau jadi pegangan? Kalau sehingga masih yang kita nggak namanya... tahu, bos, kita nggak tahu sejauh apa penanganan yang katanya Pak Taufik Basari itu sudah berjalan. Saya advokat, Pak. Saya tahu, saya kurang lebih berapa kali. Anda pasti tahu dong sumber informasi yang valid dari mana kan? Nanti dulu. Saya tahu proses standar penanganan perkara sejenis ini. Biasanya begini, Pak. Kalau di pidana pencemaran nama baik atau penistaan agama, pelapor diperiksa, saksi diperiksa, bukti diperiksa, terlapor diperiksa, terakhir ahli. Ahli itu kenapa? Ahli itu akan menilai nih. Karena kan ini soal speech. Betul. Sudah belum semua itu? Justru ini ahli sudah diperiksa, terlapor, dalam tanda kutip secara hukum belum diperiksa. Nah itu yang membuat kita juga bingung. Nah ini standar seperti ini yang membuat orang nggak puas. Daripada kita bingung menilai aparat atau ngasih tahu aparat harusnya cara kerja begini, kenapa tidak kita percayakan pada aparat? Dan Anda juga sebagai politisi yang advokat tadi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik bahwa oke, demo boleh silahkan, tapi please jangan melanggar juga hak asasi orang lain, ya kan? Sebelum Anda komentari, beliau yang layak komentar dikit. Ya, boleh, sikat. Jangan gitu dong, Anda nanya menohok nggak boleh ngomong saya kasih kesempatan untuk merumuskan kata-kata. Itu soal standar demo tuh kita ini sudah kapalan, bos. Kita ini kan demo bukan setahun 2 tahun, ya kan? Sudah ahli lah ya. Reformasi ini juga karena kita dulu demo gitu kan. Kita tahu demo itu quote and quote kita nggak melanggar hak orang. Tentu begitu. Tapi pada orang yang mana kan tapi pada tataran tertentu pejalan kaki ya tentu secara otomatis ya mau nggak mau terlanggar. Anda mau bilang 98 melanggar hak Anda, tapi Anda nggak bisa bereformasi saat ini kalau nggak ada 98. 98 Anda macet nggak? Macet nggak? Caranya macet. Terlanggar nggak hak Anda? Tapi reformasi yang Anda nikmati saat ini Anda senang nggak? Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah harus selalu begitu untuk menyuarakan pendapat? Ya namanya orang kumpul banyak. Ya ini soal taman misalnya kan, ada gambar terinjak-injak polisi. Orang kumpul banyak. Saya ada di situ waktu yang tanggal 14. Ada taman yang ya namanya orang banyak ya, bukan sengaja datang ke sana merusak taman, bukan, tapi mau nggak mau terinjak gitu loh. Betul. Jadi saya setuju dengan pendapat Anda, tapi saya tidak boleh berpendapat. Artinya begini. Tapi yang lebih substansi mana? Bagaimana kita menyampaikan pendapat soal penegakan hukum? Betul. Gitu. Ini kan kita bicara substansinya gitu kan. Betul. Caranya bagaimana? Kalau bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik lagi, tentu itu yang saya minta Anda bisa sampaikan kepada penonton. Yang sekarang tidak terjadi, kayak kata Pak Prabowo. Kok kayaknya yang disalah-salah ini pendemonya. Ini udah mau dibalik dunia ini begitu loh. Orang demo karena tidak puas terhadap pengusutan kasus dugaan penistaan agama gitu kan. Karena memang banyak sekali kejanggalan, ya kan. Kok yang pendemonya wah, ini soal yang anarkis. pendemo. Itu yang Pak Prabowo katakan ke siapa? Ke Pak Jokowi? Bukan, yang kemarin di PKS ya kan. Oh, yang ketemu Pak Prabowo bilang kan. Presiden PKS. Demo itu kan ada sebab, gitu kan. Sampai juga Pak SBY tadi bilang kan, ada sebab. Cuma, tapi kok seolah-olah ini pendemonya yang akan bikin kacau, mengancam Pancasila dan lain sebagainya. Itu yang setengah mati juga saat ini kita diketahui gitu ya. Misalnya
kan yang jadi isu soal agar Ahok di proses hukum. Ya kenyataannya saat ini memang pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan, sudah dipanggil saksi-saksi. Jadi itu juga harus dipahami oleh masyarakat, jangan sampai informasinya malah ditutupi atau diputarbalikan atau di-spin dan sebagainya. Ya. Kemudian persoalan lain misalnya kita kan sudah sepakat bahwa negara kita ini Pancasila. Kita punya kebinekaan, kita punya keberagaman. Nah, kesepakatan kita ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus dijaga. Kalau ada pihak-pihak yang berupaya untuk menghancurkan ini, maka juga harus kita cegah. Jangan kita berikan ruang, jangan kita berikan panggung, dan jangan kemudian kita juga permisif terhadap upaya-upaya yang ingin memecah belah kita. Yeah. Nah, kita harus pisahkan mana yang punya tanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan kita, mana yang ingin merusak. Jadi kita harus berikan garis batas sehingga kita bisa tahu. Jangan sampai kita ikut-ikutan terhadap gerakan-gerakan yang bisa ditarik garis lurus, Bang Taufik. Tapi kalau misalnya terjadi pro dan kontra, partai politik sebenarnya bisa saja punya kepentingan macam-macam, mau ikut pro atau kontra. Nasdem akan mengambil sikap apa? Nasdem jelas kita akan mempertahankan Pancasila kita akan mempertahankan kebinekaan kita, kita akan mempertahankan kebangsaan kita. Ya buat kita yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini akan bisa terus hidup sampai ratusan, sampai akhir zaman ini. Ya jangan sampai kemudian karena upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu membuat kita terpecah. Memang siapa yang memprovokasi? Nah, saat ini ada pihak-pihak yang misalnya memanas-manaskan situasi, ya membakar emosi orang. Siapa itu? Kemudian melakukan fitnah dan sebagainya. Nah ini orangnya kita serahkan tentu kepada aparat penegak hukum untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Itu tugas aparat penegak hukum. Tapi kalau Anda mengatakan tidak mau orangnya, berarti tahu dong siapa. Saya tidak mau masuk dalam menuduh atau menunjuk siapapun. Saya percaya bahwa aparat penegak hukum pasti bisa menelusuri itu, ya bisa mengetahui siapa-siapa saja. Karena saya tidak punya kapasitas untuk bisa sampai menelusuri siapa-siapa saja yang bermain di dalam persoalan ini. Baik. Bang Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sampai jumpa lagi. Taufik Basari, politisi Nasdem. Dan pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Albi Sanid dan Habibur Rahman tentunya setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saatnya Bang Habibur Rahman, komentar Anda bagaimana? Ya, saya menangkap apa yang disampaikan Pak Taufik Basari tadi sangat provokatif.